Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast malam ini. Amin. Lalu juga tak lupa salawat bertangkaikan salam, tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga beliau mengenal kita dan menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu juga tak lupa nih kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama yang telah mengajarkan, mendidik kita. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Ngopi Say yang di rumah ataupun yang lagi di mana-mana, nah jangan lupa tetap ngopi dulu ya kan, tetap ngopi karena judulnya sesuai Ngopi Say. Jadi ngopi-ngopi tipis-tipis dulu sambil santai ya. Ya silakan guru, diminum dulu guru. Kalau mau dirokokin silakan guru. Gimana kabarnya Mas Upang? Alhamdulillah baik guru. Guru kabarnya gimana? Alhamdulillah ya. Amin. Sehat. Sehat ya. Amin. Iya. Gimana nih? Gini. Kita kan zaman sekarang kan tentunya kan banyak banget ini guru ya. Permasalahan hidup kan salah satunya kan mungkin ada banyak ya kan. Makanya kita mungkin akan ini guru ke topik tentang mencari pasangan hidup guru. Pasangan hidup. Ini termasuk permasalahan manusia-manusia nih guru. Salah satunya ini. Dia kan kadang-kadang kan manusia kan pengennya nikah guru gitu. Iya. Pengen punya pasangan. Iya. Sebelum punya pasangan hidup dalam artian nikah pun udah latihan dulu dia punya pasangan. Oh, pacaran. Iya. Biasanya begitu. Iya. Iya. Sebenarnya kita kan ada tuh guru kan ya, dalam hadis itu diterangkan bahwasannya memilih wanita itu dari perkara yang 4 itu. Dari harta, agama, kecantikannya, sama satu lagi itu agama. Bentar saya sempat inian nyatet dikit. Saya soalnya ada yang pengen ditanyain juga kan gitu. Nah, ini kan contohnya kan ada yang hadisnya nih, saya takut salah juga kan ya. An Abdillahi Umar Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tankihu an-nisaa ius salah nih. Tuh, itu yang inian guru, ya, catatannya penjelasannya ya. Itu mah. Ini yang awalannya begini berbunyinya guru. Tunkahul mar'atu li arba'i lima liha wali hasan biha wa jamaliha walidiniha fazfar bizatiddin taribat yadaka. Jadi ini disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahinya karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya. Namun dari 4 itu yang paling utama yang harus diperhatikan adalah agamanya. Itu maka kamu akan selamat. Nah, kan ada 4 hal tuh guru. Itu penjelasan tentang hadis itu gimana guru? Kita kan takutnya kan mengartikan secara konteks doang kan takutnya juga salah gitu kan. Karena kita juga harus ngebedah juga gitu. Maksud dari hadis ini apa gitu lebih lanjutnya. Panjang kalau berbicara tentang hadis. Wanita dinikahkan karena 4 hal, entah karena cantik, entah karena harta, entah karena nasab atau keturunan, entah karena agamanya kan gitu. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan itu semua, mungkin ada pilihannya masing-masing kan gitu. Zaman sekarang apalagi dia cantik, dia islami juga kan gitu, sesuai agamanya, keturunannya bagus, terus tadi keturunannya bagus, lengkap itu mah, paket lengkap. Tapi kan kenyataan hidup mah nggak begitu, kan gitu ya. Iya.
Kenyataan hidup nggak begitu. Kenyataan hidup kan ya mungkin ada plus minusnya kan gitu ya. Tapi Nabi ngajarin minimal yang agamanya bagus kan gitu. Karena Rasulullah SAW Allahumma sholli gitu. barikali. Kun aliman au muta'aliman au sami'an au mahabban kan gitu ya. Jadilah engkau alim atau tidak, minimal engkau menuntut ilmu atau paling tidak engkau mendengar ilmu atau paling tidak engkau mohon maaf cinta kepada ilmu. Janganlah jadi nomor 5 kan gitu ya. Engkau Tidak benci cinta kepada semuanya. ilmu. Sama kayak wanita. Minimal kalau dalam agamanya ya minimal dia alim. Minimal dia alim. Atau umpamanya nggak alim, ya minimal dia nuntut ilmu, minimal banget. Atau dia nggak nuntut ilmu juga kan gitu ya, minimal dia dengar ilmu lah kan gitu ya. Yang namanya mendengar kan boleh dari siapa aja kan gitu, tapi tidak dengan akidah kita kan Abu Asy'ari kan gitu ya. Fikih kita Imam Syafi'i, Tasawufnya Imam ya, Ghazali. tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Terus yang berempat ya minimal dia cinta kepada ulama-ulama kan gitu ya, minimal banget. Jangan salah pilih tuh. Tapi usahakan ya minimal cari yang menuntut ilmu minimal. Nomor 2 berarti kan gitu. Nomor 2 ya. Kalau nggak alim. Dikarenakan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh melarang juga tuh. Jangan pernah nikahin wanita yang 6 kan gitu ya. Ada al-anana, al-hanana, banyak dan seterusnya tuh. Seperti wanita-wanita yang suka mengungkit. Terus wanita-wanita yang tidak pandai bersyukur. Terus wanita-wanita yang suka bercela kepada orang lain tapi tidak dengan suaminya. Terus wanita yang suka banding-bandingkan. Terus wanita yang suka mohon maaf pura-pura sakit supaya kerjaannya tidak dibebankan ke dia. Banyak tuh Dapat perhatian. faktor-faktor ya. Mungkin kita belum bisa jelasin kan di sini karena panjang ada penjelasannya. Yang pada intinya saudara, banyak di masyarakat nih, khususnya saya buat koreksi saya juga buat Mas Upang. Iya, betul. Ilmu itu di atas akhlak. Ilmu itu di atas akhlak. Iya. Pada dasarnya ilmu itu di atas akhlak. Ini tolong dipahami nih. Ente biasanya dapat akhlak di atas ilmu kan gitu ya? Bener gak? Tapi kalau misalnya memahami akhlak itu kan pasti harus ada ilmunya, Guru. Iya nggak sih? Enggak. Ini udah mulai nyambung belum nih? Iya dong kalau Yang di umum biasanya akhlak di atas ilmu, benar nggak? Benar. Tapi ilmu yang sesungguhnya ya ilmu di atas akhlak, bukan akhlak di atas ilmu. Udah jelas nih? Jelas. Oke, kita ngambil case. Oke, case itu apa? Masalah. Permasalahan. Saya dan Mas Upang janjian untuk nyewa lonte. Gitu ya. Besok hari apa? Minggu. Jam 4 sore. 4 sore. Iya. Oke, clear nih. Ketika udah ganti hari Minggu besok nih, tiba-tiba saya membatalkan janji saya kepada ente nih. Iya. Maaf Mas Upang, saya tidak bisa datang kepada ente untuk nyewa lonte gini. Jam 4 sore itu. Itu bagus gak? Ngelanggar janji gak? Secara ini ngelanggar janji. Iya, tapi secara ilmu benar gak? Benar, supaya tidak terjadi zina. Makanya ilmu itu harus di atas akhlak. Kalau saya nurut sama ente, misalnya nurut nih, ya saya ngikut. Oh, saya kan nempatin janji sama Mas Upang. Akhlaknya. Waduh, kalau nggak nempatin janji saya jadi munafik. Yang gitu. Iya, deh. Tapi konsekuensinya, ya saya berzina dong jadinya. Jadi lebih parah kan? Lebih parah. Itu yang disebut barang bagus jatuh di wadah jelek. Apa? Orang banyak salah memahami hukum-hukum, Pang, maksudnya. Sering banget disalahgunain. Itu tentang ilmu di atas akhlak. Ada banyak yang viral-viral. Banyak yang viral-viral. Yang kalau nggak salah lupa nih di Jawa mana tuh, Jawa Timur, yang dia ngerokok depan Habib apa Kiai gitu kan gitu. Oh, Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Tidak, ilmu harus lebih tinggi daripada akhlak. Bukan ilmunya dia tinggi, bukan, tapi apanya? Ilmu. Kalau dia berilmu, Pang, dia nggak berani begitu di depan para sepuhnya gitu. Karena menyangkut dalam akhlak itu ada ilmunya juga kan, Guru kan? Iya, itu maksudnya. Iya kan? Gitu. Akhlak itu kan cabang ilmu kan? Itu dia. Akhlak itu fondasi. Rasul tuh turun dengan ilmu, bukan dengan akhlak.
untuk membedahin membedahin akhlak. akhlak. Oh, ilmu gitu maksudnya. Iya. Kalau langsung nggak ada ilmunya, itu kafir kuras nggak berubah. Nggak bakal berubah Nah, kan? iya. Karena kan tahu ilmunya kalau memang sampai Iya, begitu ya. Makanya Rasul dijulukin hulukul azim, akhlak yang sangat agung, kayak gitu. Udah ilmunya mumpuni, akhlaknya agung. Lah kita coba akhlaknya ya jagung. Ilmunya ilmu nih yang Google, ilmu YouTube, wallahu alam gitu. Ngikut baik. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Tentang tadi Tetap tuh semuanya ada ilmunya, Pang. Jadi ente jangan ketipu nih sama manusia-manusia. Adab itu di atas ilmu, adab di atas ilmu, nggak bisa. Kalau ente pengen belajar adab, mesti ente menuntut ilmu. iya. Nih, contohnya nih guru, yang kata guru contohin waktu itu berarti ini compare ya atau sama ya? Dalam artian yang guru bilang kalau nontonnya nih ya, kan ada case-nya nih, saya nolongin cewek yang tengah malam itu. Kalau misalkan saya nggak tahu tuh kemarin tengah malam kan dia motornya mogok lah, taruh lah, kita nolongin. Adabnya kan begitu kan? Iya. Kita setutin, kita dibegal. Itu dia. Itu karena Itu dia. karena tidak ketahuan ilmu itu. Itu dia. Makanya semakin orang alim, semakin dia pandai menjaga dirinya. Makin Orang diam ya. akhlak belum tentu selamat dari tipuan iblis, tapi orang berilmu pasti selamat. Karena sesuai ada ilmunya, pelan-pelan ada ilmunya dia. Dalam akhlak juga ada ilmu. Iya, benar. Berapa banyak orang berakhlak tapi nggak berilmu, agar sia-sia matinya. Oh, ngeri juga sih. Contoh ya, ente sapaan sama saya, berakhlak nggak? Tapi ente nggak mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nggak bakal selamat. ya bukan selamat. Banyak yang begitu, Bang. Jadi cukup dengan sedekah, cukup dengan begini, cukup dengan menjaga hati. Yang penting kan saya nggak nyakitin orang, itu kan akhlak ya. Akhlak. Tapi dia nggak berilmu, apaan? Sia-sia dia. Ngajalanin kewajiban. Itu dia, jalanin akhlak tapi sia-sia. Kita balik ke case ke perempuan tadi. Bila mana tadi ente tidak menemukan di menuntut ilmu, ya udah turun dah minimal orang cewek itu yang dengar dah sama ilmu. Kalau dikasih nasihat dia masuk ke kuping. Nggak tiba-tiba kupingnya begini, cuk. Susah udah, kasihan ente nanti pulang kerja, pulang dagang, pulang apapun. Ketika ente ngasih nasihat agama nggak terima dia. Marah, ente panas kan? Panas juga. Ente ya. ribut. Nanti juga ada syarat-syaratnya banyak tipe-tipe rumah tangga zaman sekarang dikit-dikit minta cerai. Banyak. Iya. Ini Tapi kalau syarat-syarat ini Hah? nyari perempuan jangan di diskotik, jangan di jalan, jangan di tempat-tempat umum maksiat, mau rumah sakit kayak mau di mall kayak di majelis ilmu udah minimal. Gimana situ ya? Karena tahu ya dia rutinan. Kalau Mas Slamet ya, aneh ngomong gak Mas Slamet, tapi kalau nggak Slamet ya nggak apa-apa, bebas. Soalnya bahasanya kan yang ngebilangin takutnya kita nggak bisa kan ada gurunya gitu ya. Iya. Tapi gurunya takutnya kalau ini juga gimana guru? Dia belajar yang benar makanya Iya. dulu. Oh iya. Tadi untuk mengetahui hal yang tadi nih saya nangkep nih guru ya. Yang apa namanya dia minimal mendengarkan. Berarti termasuknya yang kata guru bilang tuh yang cara apa sih namanya tahu nih kan nih bini pendengar apa bukan, pendengar yang baik apa bukan ya, listening lah gitu kan. Itu berarti ketika kita lagi nasihatin jangan sampai dia nyerobot. Termasuk itu makanya guru masukin kriteria tersebut. Orang mendengar itu harus bisa melaksanakan apa yang didengar, itu namanya mendengar. Mendengar yang benar itu. Iya. Bukan dengerin doang asal dengerin. Oh, itu Banyak orang mendengar itu hanya mendengar, enggak. Orang hakikat mendengar ialah ketika kita mendengar sesuatu, kita terapkan dalam kehidupan, itu mendengar namanya. Iya, karung bolong dong kalau bukan kagak mah. Dengan syarat apa? Dengan ilmu yang baik yang kita praktekkan di kehidupan. Kalau yang jelek kita tolak langsung dar gitu, paham nggak? Contoh ya saudara, sholatlah Mas Upan. Bini ngomong gitu ya. Buat kebaikan antum juga, buat saya, buat istri, buat anak-anak nanti mungkin. Ya udah terima, kan mendengar nih. Dengar. Ya besok kita harus berubah, mendengar, kita terapkan. Itu prosesnya sangat panjang gitu. Panjang. Kalau hanya sekedar mendengar mas, semua orang bisa dengar, Bang. Tapi tidak mendengar dengan cahaya. Kebanyakan kita mendengar bukan dengar cahaya. Jadi itu kebanyakan api yang masuk. Bawaannya panas hatinya. Karena setiap diri kita ada cahaya. Wasyam'i nuron. Iya. Wasam'i nurun. Berilah aku ya Allah Subhanahu wa taala
cahaya pendengaran gitu. Jadi kita mendengarnya cahaya-cahaya aja nih gitu. Biar nggak nolak ya Bang. Iya. Wa basari nuron, mata kita supaya bisa melihat cahaya. Kita buta tanpa cahaya. Walaupun kita bisa melihat si anu, tapi kita tidak bisa melihat esensi di balik semuanya. Yes. Rahasia di balik rahasia. Gitu. Itu tentang perihal jodoh. Perihal jodoh ya. Dan juga nih buat ente nih dengerin nih semuanya. Iya, benar. Jangan pernah ngebalik-balik nih ilmu. Jangan pernah. Yang pernah balik-balik ini. Kalau pengen selamat rumah tangganya, yang pertama antum harus menuntut ilmu agama. Diselingin dunia, sekolah dah nggak apa-apa, kuliah yang tinggi-tinggi. Kuliah, iya. Yang kedua kerja yang bagus atau dagang. Yang ketiga baru nikah. Jangan pernah dibalik. Kalau dibalik hancur rumah tangganya. Hancur. Beda. Bisa cerai, bisa berantakan. Berantakan dalam arti apa? Berantem mulu isinya, kesempitan hidup. Kepalanya puyeng mulu. Istrinya ngambek mulu. Anaknya sakit, atau anaknya bandel. Waduh, itu neraka kecil dia dalam kehidupan. Neraka kecil. Neraka kecil. Itu pesan buat saya juga pribadi dan umumnya buat saudara-saudara yang bertakwa. Itu. Jangan pernah dibalik yang tiga nih. Kebanyakan dibalik. Balik. Dia udah sekolah, ngajinya sejak SD doang. Itu udah lupa Kerja, dah. baru sebentar nikah. Waduh, balik. Nuntut ilmunya kapan? Balik dah. Aduh, jadi dia apa ya? Sunang-sumbel hidupnya. Kasihan. Tahu kasihan. Dapat gajian, harusnya dalam agama dipotong dulu buat sedekah atau zakat ya. Langsung dibawa pulang. Habis cuma mana ya. minus tau minus gak? Iya. Aduh ngeri pang Binjol. nanti jangan sampai lu kena gitu nasihatin dong ini mah Iya. jangan sampai kena Tapi pernah. ini kan khususnya rumah tangga gitu. Jangan pernah dibalik-balik tuh ilmu. Benar itu kejadian sih case-nya yang udah begitu, orang habis kerja, dia udah dapet kerjaan langsung nikah baik. Kagak ngaji. Karena di dalam tadi yang pertama menuntut ilmu dalam agama, mata dan kuping ente harus kebuka mendengar masukan-masukan nasihat dari Rasul, turun ke sahabat, melalui kitab-kitab ulama, dari guru-guru tuh orang ente mendengar tuh. Gini loh Mas, jodoh yang baik begini gini. Kan mendengar tuh ya? Dengar. Mata juga bisa menyaksikan, oh iya si Anu begini rumah tangganya. Puyang mulu, si B kepalanya pening mulu, lah si C jadi hedonisme, terus banyak tuh. Ketika udah rumah tangga ya tutup kuping, tutup mata. Dan jangan pernah ente melihat kenikmatan orang lain, gak bakalan kuat. Kebanyakan kita melihat nikmat orang, aduh puyeng bala kita. Temen baru rumah tangga beli NMAX, kita ikut-ikutan. Beli PCS, kita ikut-ikutan. Beli rumah, kita ikut-ikutan. Beli apapun ikut-ikutan, akhirnya kita ngutang. Pinjol. Dikirain cash, ngutang. Kepalanya pening. Ciri-ciri orang kepala pening, ubun-ubunnya lembek. Canda. Masih rada keras. Karena udah puyeng banget tuh. Ini udah pada ngumpul. Udah encer. Astagfirullahaladzim. Delek. Allah ya. Ndelek dulu. Iya. Itu aja. Itu panjang juga sih ya. Emang bener. Karena ente belum nikah, ya usahakan buat ilmu seluas-luasnya. Cari guru dong yang banyak, yang tua-tua, yang alim-alim, yang alim al-alama, cari banyak di luar sana. Udah ilmu ambil yang lahat ya. Iya. Habis itu kerja, dagang yang benar. Kalau ente karena kuliah, orang tua ente sudah biayain ente yang benar nanti kerjanya. Jangan ikut-ikutan orang deh, jangan pernah. Hati-hati, teman banyak yang munafik juga. Dengerin guru pembimbing aja ya bahasanya Maya. Guru konseling gue kayak guru BK itu. Gak usah bimbingan agama guru. Bimbingan dalam agama, arti ya. iya, gitu. Kan katanya lebih maksudnya emang benar lebih tinggi derajatnya. Sebenarnya guru mah cuma ngasih tahu dari kitab. Kalau ente sakit hati, ya mohon maaf, itu tandanya ente kena. Iya. Contoh, dibukakan sifat ahli neraka, kan gitu. Ente sakit hati, berarti ente ahli neraka. Contoh, dibukakan sifat ahli surga, ente dibukakan nih. Wah saya masih kurang, ya berarti mohon maaf, ente lagi menuju ke sana, gitu-gitu aja sebenarnya. Guru tuh penyambung lidah. Dari kitab dia dulu belajar bersandung sanatnya sampai Rasul, iya. Jadi bukan, ini mah gurunya sentimen sama gua, kagak. Kagak emang pengen benerin dia. Kitab iya. Iya mau pengen bukan bener. karena sentimen, bukan.
Gitu. Ngasih tau yang bener ya kan? Ya mungkin dengan bahasa berbeda kali ya. Kalau bahasanya Betawi ya Betawikanlah bahasanya saya Abdul Qadir Jalani, Betawikanlah bahasanya Imam Ghazali, Betawikanlah bahasa Abu Hasan Sazili, Betawikanlah bahasa-bahasa wali-wali Allah. Ya, pakai Betawi gitu. Emang mau kemana? Iya. Kan gitu. Sesuai aja ya. Saya pakai bahasa kita. Ikutin. Pakai bahasa Arab kita puyeng. Nah gitu ya. Iya makanya ya. Pakai bahasa Inggris aja TOEFL kagak lulus. Iya kalau bacain ini mulu. Bahasa Indonesia aja. Ente berapa nih? Paling 60. Iya 60. Iya maksudnya. Emang ini benar juga gitu. Udah pakai bahasa rakyat aja udah. Bahasa yang mengikuti lingkungan ya gitu ya guru ya. Tentang tadi. Agar mudah dipahami. Nyari cewek kan gitu ya. Iya nyari cewek. Nyari cewek. Tentunya. Karena fatal itu tadi akhirannya. Hancur. Apa tuh? Tadi di hadis juga dijelasin. Iya. Maka kamu akan selamat kalau misalkan yang demikian yang itu dijelasin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya ummata gitu. Khairu ma'at dunya maro'atus solihah. Dunia itu ialah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan ialah wanita yang soleha. Ciri-ciri wanita soleha nanti kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya. Oke. Kita sudahi dulu kali guru ya. Ya, boleh. Ya. Podcaster dimanapun berada, tetap santai, tetap ngopi ya, jangan lupa ngopi dulu dikit. Terima kasih untuk para podcaster. Sekali lagi kami mohon maaf, juga terima kasih kepada guru yang telah Mas Faris memberikan ilmunya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita gitu. Biar ada ini dikit lah, feedback dikit. Oke. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.